Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini di pertengahan bulan Desember tahun 2024, persisnya di tanggal 15 Desember tahun 2024. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan yang sudah dimulai pada pertemuan pekan lalu. Temanya tentang riba. Temanya tentang riba. Ayatnya kalau pada pertemuan yang lalu sudah dimulai dari ayat ke-275, 276 dan 277. Yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada ayat ke-270 ya, 278 dan seterusnya. Ya, kalau sampai selesai berarti 281. Kalau di mushaf cetakan Madinah itu satu halaman ayat tentang riba ini, dari awal halaman sampai dengan akhir ya, sampai ujung itu halaman ya, di halaman yang ada di mushaf itu halamannya halaman 47, dan di bagian akhir ayatnya ayat 281. Nah, itu yang akan kita bahas bersama. Pertama kita pahami terlebih dahulu temanya adalah tentang riba. Kita tentu sudah sering mendengar bahasan ini, meskipun mungkin pembahasannya bermacam-macam, tetapi kita sudah melihat geliat dan semangat untuk menjalankan sistem ekonomi Islam yang bersih dari riba. Bahkan sekarang ini kampanye untuk menjalankan sistem ekonomi dengan cara bersih dari riba itu bisa kita lihat di mana-mana. Ada pergeseran yang terjadi dan kita bisa lihat di beberapa tempat ketika orang sudah lebih bangga untuk berada di institusi atau di lembaga keuangan yang bersih dari riba. Dan ini tentu perkembangan yang bagi kita menggembirakan, dari sisi bahwa kita lebih antusias, lebih bersemangat untuk menjalankan sistem yang bersih. Tentu bukan hanya, dan paling utama tentu karena tuntunan syariat itu yang paling utama, tapi tidak hanya itu, kemaslahatannya pun dirasakan. Kita bisa merasakan dan melihat korban-korban dari praktek riba. Korban dari praktek riba ini tidak sedikit. Saya beberapa kali mendampingi jamaah umroh atau jamaah pengajian. Di sela-sela pengajian dan jamaah umroh itu ada beberapa jamaah yang menyampaikan, "Ustaz, bisa bantu enggak? Ya, saya ini sedang terlilit hutang, dan hutangnya yang sering disebutkan dalam Al-Quran ada afan mudha'afah, berlipat-lipat. Ya, karena tadi berbunga-bunga." Dan mendengar yang seperti ini bukan cuma sekali dua kali, bukan cuma 5 kali, 10 kali, 20 kali, dengan berbagai bentuknya. Dan maksudnya bentuknya itu ada yang bentuknya aset tanah, rumah, dan beberapa aset-aset yang lain. Sampai tadi malam, sudah jam 10-an itu sampai ada jamaah. Tentu saya tidak boleh nyebut nama ya, tapi ini bagian dari bagian dari persoalan yang perlu kita angkat sebagai mukadimah untuk bahasan ini. Sampai tadi malam jamaah kita ini, artinya jamaah kita itu maksudnya jamaah yang ada di masjid ini,
Bisa jadi mungkin dapat pembahasan sebelumnya, pembahasan pekan lalu nyampaikan bisa nggak bantu. Itu bagian dari persoalan yang menunjukkan pada kita betapa riba itu membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena korbannya banyak. Ya semua sudah tahulah bahwa kalau sudah mendengar korban seperti itu, salah satu yang dibicarakan dulu utangnya berapa, terus jadinya berapa, itu kan salah satu yang dibicarakan. Itu sudah lazim dan sudah biasa. Artinya ngobrol seperti itu sudah sering. Sampai jadi pertanyaan yang lazim muncul adalah, ada nggak yang bisa minjamkan tanpa riba? Karena lalu yang bersangkutan bercerita, kalau cuma sekedar pinjol banyak sekali kan. Ya, pinjaman online yang berbunga-bunga itu banyak sekali. Mulai dari yang pinjaman bisa sampai sekian puluh juta, terus yang bunganya sekian persen, ya. Iklannya bertebaran, dan saking banyaknya mungkin sebagian kita kadang-kadang mendapatkan informasi itu pada saat membuka channel YouTube isinya kajian. Pernah nggak dapat kan, misalnya kita membuka kajian, channelnya misalnya channelnya JS TV, pas membuka iklannya yang lewat pinjol, bahasannya tentang riba. Ini kan unik ya. Jadi di depan pinjol, tapi kemudian isinya tentang riba. Itu untuk menunjukkan betapa banyaknya orang yang perlu mendapatkan bantuan. Dan di bagian akhir nanti di ayat 280-nya ada anjuran untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang terlilit hutang. Intinya ini menunjukkan kepada kita bahwa selain tuntunan syariat itu, dan itu yang paling utama, juga kita merasakan kemaslahatannya, bahwa riba itu mencekik dan merugikan sekian banyak pihak. Nah, ini pembahasannya. Sekarang kita masuk kepada ayat yang akan kita bahas bersama di surat Al-Baqarah, ayatnya 277. Silakan bisa dibuka atau lihat di layar yang ada di hadapan kita semua. Kecuali kalau yang duduknya agak belakang mungkin nggak terlalu terlihat, ya berarti pakai mushaf yang ada di perangkatnya. Ya, silakan bisa dilihat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 278 ya. 277 itu sudah kita bahas, sudah dibahas pekan lalu. Masuk ke ayat 278. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu, dan tinggalkanlah ma, segala sesuatu yang baqiya, tersisa, yang tersisa, minar riba, dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal tersebut, fa'dzanu, maka umumkanlah, biharbin, peperangan, minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertaubat, falakum, maka yang menjadi hak kalian adalah ru'usu amwalikum, pokok atau modal dari harta kalian. La tadlimuna wala tudlamun. La tadlimun,
kalian tidak menzalimi orang lain, wala tudlamun, dan kalian tidak dizalimi. Ayat berikutnya ayat 280, wa in kana dzu usratin, dan jika ada orang yang berhutang, dzu usratin, sedang dalam kesulitan, fanadhiratun, maka berilah tenggat waktu, berilah tunda waktu, ila maisarah, sampai dia menemukan kelapangan atau kemudahan. Wa antasaddaku, dan jika kalian menyedekahkannya kepada orang seperti itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayat yang terakhir ayat 281, wattaqu, ya, bertakwalah atau takutlah kalian, yauman, pada hari, turja'una fihi ilallah, turja'una, kalian akan dikembalikan, fihi, pada hari tersebut, ilallahi, kepada Allah. Tsumma, kemudian, tuwaffa, akan dipenuhi, akan diberikan balasan secara sempurna, secara penuh, kullu nafsin, setiap jiwa, maka sabat, dari apa yang telah ia lakukan atau ia usahakan, wahum, dan mereka la yudlamun, tidak akan dizalimi. Ini ayat-ayat yang akan kita bahas. Bagi yang kebetulan di rumahnya punya buku tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Zuhaili versi terjemahan, saya perlu sampaikan bahwa di ayat 281 ada kesalahan penulisan ayat. Saya sampaikan, kalau yang kebetulan di rumahnya punya tafsir Al-Munir seperti ini, di pembahasan pas ayat 281 penulisan ayatnya ada yang salah, kurang huruf lam, dan itu tentu salahnya fatal, karena tertulisnya wahum yudlamun, harusnya wahum la yudlamun. Jadi kalau di mushaf yang ada wahum la yudlamun, tertulisnya wahum yudlamun, tentu maknanya beda. Kalau wahum yudlamun, mereka dizalimi. Kalau la yudlamun, berarti tidak dizalimi. Itu yang saya sampaikan, bahwa itu maknanya fatal karena bermakna berkebalikan, ya. Yudlamun dengan la yudlamun. Nah, ini salah ketik yang ada, dan itu pentingnya ketika kita menggunakan beberapa cetakan tafsir, kita kadang perlu mengecek juga dengan yang ada di mushaf. Ya. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Kita masuk ke ayat 278. Kita masuk ke ayat 278. Dimulai dari firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena orang bisa menerima syariat riba, pondasi utamanya adalah iman. Sampai pada sikap sami'na wa ata'na. Sebab bagi sebagian tentu yang meminjamkan uang, yang meminjamkan dengan sistem riba, ini menguntungkan, dan bisa keuntungannya berlipat-lipat. Nah, tetapi kalau berangkatnya dari kesadaran keimanan, maka kecenderungan untuk menghentikan itu sangat besar. Semakin kuat imannya, kecenderungan untuk menghentikannya sangat besar. Inilah pondasi utama. Kita mau mengerjakan perintah, menjauhi larangan, yang paling utama adalah modalnya keimanan. Tadi subuh kita sholat, itu kalau nggak ada keimanan,
Ngapain sholat? Orang kan mengatakan capek-capek, saya ngantuk. Meskipun cuma 2 rakaat tapi berat untuk mengerjakan sholat. Terus puasa Ramadan atau puasa yang lain selain puasa Ramadan, kan berat untuk mengerjakannya. Dapat apa kalau kita puasa? Lalu berzakat, udah mengumpulkan harta banyak, dibagikan. Udah capek bekerja, terus dibagikan ke orang lain. Zakat, infak, sedekah. Kalau nggak punya iman, berat mengerjakan itu. Udah capek-capek ngumpulkan, enak aja orang terima. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan keimanan, akan berat mengerjakan perintah. Demikian pula menjauhi larangan. Menjauhi larangan, ada orang-orang yang ketika dilarang sesuatu lalu mencoba untuk mencari pembenaran dengan melihat ada sisi manfaat dari larangan tersebut. Misalnya begini, dulu ketika ramai ada tempat prostitusi mau dilarang, atau tempat miras mau dilarang. Kemudian ada yang mengatakan, nah terus nanti mereka kerja di mana? Mereka kerja di mana? Kan ada yang bekerja sebagai tukang parkir, mereka dapat penghasilan dari situ. Ada yang buka warung, jualan makanan, mau yang belinya germonya atau pelacurnya dan yang lainnya, pokoknya mereka dapat makanan. Dan kemudian penjualnya dapat untung dari menjual makanan. Terus ada yang jualan sekian banyak barang yang diperdagangkan, baik barang maupun jasa, kan dapat untung. Nah terus kalau dilarang, mereka akan kehilangan pekerjaan. Nah ini salah satu dari sekian banyak argumen yang digunakan oleh sebagian orang. Dan syariat selalu mempertimbangkan maslahat yang lebih besar. Sehingga kalau maslahatnya lebih besar dilarang, maka pasti akan dilarang. Kalau maslahatnya lebih besar untuk ditetapkan, maka pasti dipertahankan. Nah, kenapa riba itu sudah jelas menguntungkan sebagian orang, kok dilarang? Karena kemaslahatan untuk dilarangnya lebih besar, atau bahasa lainnya madorotnya, bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Bayangkan judi saja, apa nggak ada maslahatnya atau keuntungan, dan atau bahasa lainnya lebih pasnya manfaatnya? Ada manfaatnya, tetapi madorotnya, bahayanya lebih besar. Miras, ada nggak manfaatnya? Kalau mau dicari-cari ya ada aja manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Nah itulah prinsip dalam syariat. Sesuatu dilarang karena mempertimbangkan mana yang lebih dominan. Sebab kalau seandainya tidak dipertimbangkan mana yang dominan, akan rusak tatanan kehidupan ini. Kehidupan ini akan rusak. Karena apa? Karena tidak mempertimbangkan yang seharusnya dipertimbangkan. Dan banyak larangan dalam syariat, kadang-kadang orang bisa memahaminya setelah mengerjakan larangan tersebut, terus kemudian berhenti dan meninggalkannya. Orang baru tersadar, oh ternyata manfaatnya nih. Coba lihat 15 abad silam, ketika Nabi SAW di kota Madinah mulai meletakkan pondasi ekonomi. Begitu sampai di Madinah, apa yang terjadi? Begitu sampai di kota Madinah, beliau melihat ekonomi ini yang menguasai Yahudi. Kalau sudah Yahudi, itu sama dengan riba. Itu salah satunya dari sekian banyak kejahatan yang mereka lakukan. Dan mereka sudah bikin pasar, mereka menguasai ekonomi. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Di tahap pertama tentu masih menggunakan pasar yang ada, tapi setelah itu Nabi SAW membuat pasar namanya Al-Manakhoh. Kalau Bapak Ibu sekalian yang umroh atau yang haji, nanti tanya pembimbingnya, pasar Manakhoh itu sebelah mana? Karena itu penting untuk kita ketahui di sebelah mana pasar itu, dan bagaimana Nabi SAW membuat pasar. Lalu beliau bersabda, hadza suqukum, ini pasar kalian.
Yang ketika dibuat pasar itu sudah tidak ada lagi sistem riba. Dan sejak itu melesat luar biasa ekonomi kaum muslim. Artinya itu untuk membuktikan bahwa kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, hentikan dari riba. Karena itu sudah terbukti, dan buktinya bukan hanya di masa lalu. Pada masa-masa berikutnya juga kita bisa lihat bagaimana perkembangan itu. Karena apa? Bukan cuma sistem itu tidak mencegik pihak-pihak yang kemudian dirugikan, tapi juga keberkahan Allah berikan. Nah, kalau sudah keberkahan, itu artinya kebaikan yang melimpah dan bisa tanpa batas. Nah, Nabi SAW, jadi kalau mau sederhananya, kalau yang pernah umroh, pernah haji, kalau mendapati Masjid Nabawi, sekarang saya menghadapnya ke belakang saya, ke kiblat. Bayangkan posisinya di Masjid Nabawi. Kalau keluar dari Masjid Nabawi dari arah bagian depan, ada pintu bagian paling depan namanya Babus Salam, pintu As-Salam. Dan kalau pintu As-Salam itu terus keluar sampai pagar, melewati pagar sedikit, sebelah kiri itu yang namanya Pasar Al-Manakh. Dulu itu pasar yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbentang dari situ sampai kemana? Sampai geser lagi ke selatan, sampai batasnya mendekati Masjid Al-Ghamamah. Itu pasar yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang beliau lakukan untuk apa? Untuk menghentikan riba. Jadi kalau kita bicara tentang solusi riba, tidak selalu solusinya itu ya cari yang bisa memberikan pinjaman. Tapi solusi yang paling bagus, apalagi pada posisi orang yang bisa membuat kebijakan, ya dihilangkan ribanya. Dihilangkan ribanya lalu selesai kan? Dan sejak pasar itu digunakan, pasar-pasarnya orang Yahudi perlahan-lahan gulung tikar. Kan pasar itu seperti orang bikin mall ya. Lalu disediakan tempat orang untuk berdagang, atau pasar tradisional. Namanya market, jadi lalu supermarket. Lalu namanya mall, jadi super mall atau hyper mall. Disediakan tempat, silakan berjualan di sini. Tapi yang sangat menentukan adalah sistemnya seperti apa, yang membuat orang bisa diuntungkan semuanya. Sebab dengan sistem riba ada satu pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang lain yang dirugikan. Nah, ini poin pertamanya. Ayatnya memerintahkan kepada kita, dan ini pondasi utama untuk bisa menerima syariat tentang haramnya riba, yaitu iman. Dan kalau sudah bicara riba, semua ulama sepakat dengan mazhab apapun bahwa riba itu hukumnya haram. Tidak ada yang berpendapat riba itu hukumnya makruh. Itu enggak ada. Ada yang berpendapat makruh, semua sepakat hukumnya haram. Maka kalau membahas riba, itu pembahasan yang sebetulnya diterima oleh semua mazhab. Maksudnya semua mazhab fikih. Tapi tentu ditolak oleh yang mazhabnya kapitalis, mazhabnya. Nah, itu kalau mazhabnya di luar Islam ya pasti berbeda. Nah, ini fondasi utamanya. Maka kalau membahas riba, langsung bisa ketahuan ideologinya. Sudah langsung ketahuan. Kalau ada yang memaksakan untuk mempertahankan riba, itu artinya jelas bukan panduannya syariat. Berarti dari isme lain, dari paham lain di luar Islam. Karena apa? Kita susah cari pendapat imam 4 mazhab yang membolehkan riba, atau jangan membolehkan, memakruhkan riba. Jangan haram, tapi makruh. Misalnya ada pendapat, oh ternyata Imam Syafi'i berpendapat riba itu hanya makruh gitu. Itu sampai setengah mati kita, atau sampai nggak usah setengah mati, sampai mati beneran, itu insya Allah nggak akan ketemu. Atau cari pendapatnya Imam Malik, cari pendapat Imam Abu Hanifah, cari pendapat Imam Ahmad. 4 mazhab semuanya sepakat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita turunkan ke murid-muridnya, imam-imam di mazhab tersebut, ya sama. Kita baca bukunya Imam Nawawi, oh ternyata sama. Imam Nawawi juga mengharamkan.
Kita baca bukunya Imam Ibnu Hajar, oh ternyata ya sama juga. Kita cari imam yang lain, cari-cari, ya tetap ternyata hukumnya sama. Tidak ada satupun yang berpendapat hukumnya mubah. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, lanjutannya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini sebagai muqaddimah. Bertakwa sering kita maknai dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka kita bisa lihat di sini yang akan Allah sampaikan itu berarti ada perintah untuk dikerjakan atau ada larangan untuk ditinggalkan. Maka ketika kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, lalu kita siap-siap. Ini ada apa ini? Perintah atau larangan? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, kita diingatkan dengan apa? Untuk takut kepada Allah bahwa semua yang kita perbuat ini akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan kalau itu larangan, maka dosanya akan diperhitungkan dan azab yang akan menanti bukan sesuatu yang ringan. Karena di neraka itu tidak ada azab yang ringan. Kalaupun disebut yang paling ringan pun kan tidak ringan. Kalau disebutkan dalam hadis bahwa ada penghuni neraka yang paling ringan azabnya hanya cuma pakai alas kaki lalu otaknya mendidih, itu kan gak ringan. Tetap kita mengatakan itu berat dan sangat berat atau berat sekali. Karena apa? Karena memang tidak ada di antara kita yang menganggap itu yang ringan. Jangankan otaknya mendidih, kakinya melepuh saja sampai hancur kakinya, itu sangat berat, sangat pedih. Itu kalau cuma kakinya saja. Terus betisnya utuh, kemudian pahanya sampai ke bagian tubuh paling atas aman. Itu saja gak ada yang mengatakan itu azab yang ringan. Nah, hadisnya menyebutkan menggunakan alas kaki, otaknya mendidih. Alas kaki dari neraka. Itu yang sudah paling ringan azabnya. Maka berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa ada yang ringan di neraka. Azab di neraka yang kalaupun disebutkan paling ringan, gak akan ada yang kuat. Artinya kita boleh mengatakan, dan itu jelas hadisnya sahih, bahwa itu azab yang paling ringan. Tetapi yang paling ringan pun tidak ada di antara kita yang sanggup menjalaninya. Belum lagi durasinya. Durasi di neraka itu kan gak ada yang sebentar. Sekarang kalau pakai alas tadi, terus diazabnya cukup 30 detik di dunia. Jangan 30 detik di akhirat ya, di neraka. Cukup 30 detik saja, atau turunkan lagi, cukup 5 detik. Itu sudah azab yang luar biasa. Sangat pedih. Itu kalau 5 detik. Persoalannya, ada gak yang diazab 5 detik? Kan gak ada. Persoalannya ada gak yang diazab dengan 5 detik, apalagi kalau sudah dosanya sebesar riba ini. Ini dosa besar yang pada pembahasan yang lalu sudah disampaikan, semua yang terlibat mendapatkan laknat dari Allah SWT. Ya, sekarang kita lihat lanjutannya. Ittaqullah, kemudian wazaru, dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin. Lagi-lagi ditutup dengan jika kalian beriman. Artinya kalau orang setelah mendapatkan penjelasan, setelah mendapatkan pencerahan, lalu tersadarkan, oh iya, misalnya setelah ngaji ternyata ini riba, saya harus berhenti. Bentuk tobatnya apa? Ini karena saya masih berjalan. Ya sudah, kalau selama ini meminjamkan dengan riba, ya sudah, sekarang dihentikan mulai hari ini. Cukup yang dikembalikan pokoknya aja. Yang dikembalikan cuma modalnya aja, sisanya enggak. Itu artinya bentuk tobatnya. Jadi bentuk tobat dari riba sebagaimana bentuk tobat dari yang lain. Bentuk tobat itu kan pertama ada yang namanya menyesal dari perbuatan tersebut. Yang kedua berhenti untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian yang ketiga apa? Kalau berhubungan dengan hak orang lain, maka harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya apa? Kalau itu berhubungan dengan riba, ya ini. Kalau berhubungan dengan riba berarti apa? Sudah hentikan. Sudah tidak lagi ada
riba-riba di sini. Sudah berhenti mulai hari ini berhenti. Tapi hutangnya belum selesai. Nah, yang dikembalikan hutangnya. Kemarin pinjamnya berapa? Oh, pinjamnya 5 juta. Ya sudah, kembalikan 5 juta. Tapi kemarin kesepakatannya 5 juta 500 misalnya. Nah, itu sudah 500-nya dihilangkan. Berarti kalau sudah kembalinya 5 juta. Sudah tidak ada lagi tambahan berapapun. Dan kalau dalam bab riba, tambahan itu sekecil apapun masuk kategori riba. Misalnya begini, kita cuma dikit kok, 5 juta 50 ribu, nggak sampai 500 ribu, ya tetap sama, tetap masuk kategori riba. Artinya mau 5 juta 50, 5 juta 500, 5 juta 700, tambahannya mau 50 ribu, 500 ribu, 700 ribu, sampai berapapun itu sama namanya riba. Artinya mau nilainya sedikit atau nilainya banyak, sebanyak-banyaknya. Nah, perintahnya wadaru ma baqiya min riba, maka sudah hentikan. Berarti sudah, lalu dihitung kemarin sudah berapa bayarnya ini. Pokoknya yang dikembalikan cuma pokoknya, yang dikembalikan cuma hutangnya. Kalau itu hutang, kemarin pinjamnya berapa, kembalinya berapa. Itu bentuk taubat kita. Bentuk taubat kita kepada Allah SWT dari perbuatan riba. Nah, ada sebab turunnya ayat yang saya bacakan. Sebab biasanya dinamakan sababun nuzul, dan pengucapannya mungkin lebih tepatnya bukan asbabun nuzul, tapi sababun nuzul. Sabab itu sebab. Kalau asbab itu banyak. Jadi sebab-sebab yang jumlahnya banyak. Sementara kalau sebabnya cuma satu, bukan asbabun nuzul, tapi sababun nuzul. Kalau sababun nuzul itu satu sebab. Kalau asbab itu artinya sebabnya banyak. Asbabun nuzul. Sementara sebab turunnya ayat cuma satu, ya berarti ya satu aja. Nah, saya akan bacakan Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Jadi ada musnad Abu Ya'la dan Imam Ibnu Mandah. Sekaligus juga ini koreksi bagi yang tadi saya sampaikan punya tafsir Al-Munir. Di sini tertulis Mindah, yang tepat Mandah. Jadi ini salah satu yang sulit dalam terjemahan dan kita sangat sering menemukan, termasuk yang online di beberapa web yang bertebaran. Kita dapati kesalahan terjemahan itu menjadi hal yang lumrah. Salah satu kesalahannya adalah kesalahan penulisan nama. Karena tulisannya mim nun dal ha, itu dibacanya gimana itu? Karena nggak ada harokatnya, ada yang membacanya keliru. Kita mengatakan keliru kenapa? Karena memang sudah dikenal beliau dengan nama tersebut, Imam Ibnu Mandah, bukan Mindah. Apalagi kalau dihubungkan bahasa Indonesia, Mindah ada maknanya sendiri dalam bahasa Indonesia. Nah, ini Imam Ibnu Mandah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Bani Amr bin Auf. Lihat, Bani Amr bin Auf dari Thaqif. Jadi ada kabilah besar. Ini kalau dalam bahasa Arab ada istilah-istilahnya. Ada istilah-istilahnya untuk kabilah itu. Nah, saya kurang tahu kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya apa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kabilah besarnya, kemudian nanti kabilah besar itu nanti ada turunannya yang nanti namanya kabilah juga. Cuma istilahnya dalam bahasa Arab macam-macam. Ada batn, ada kabilah, ada sekitar yang jelas di atas 5 istilah-istilah untuk itu. Jadi ketika disebutkan di sini Bani Auf bin Amr, Bani Auf bin Amr ini bagian dari kabilah besar namanya Thaqif. Kabilah Thaqif. Nah, kalau ingat kabilah Thaqif, mungkin masih ingat bahwa setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi SAW menghadapi orang-orang di Taif, menghadapi orang-orang yang berada di arah ya Taif dan kemudian arah
sana, termasuk Ji'ronah. Dua kabilah besar, ada kabilah satunya adalah Thaqif. Mereka merasa bahwa kalau menghadapi kaum muslimin itu nggak terlalu sulit. Mekah bisa jadi ditaklukkan, tapi kami belum ditaklukkan. Silahkan berhadapan dengan kami. Dan dengan gagah berani mereka menantang dan merasa kuat berhadapan dengan kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Ini namanya kabilah Thaqif. Kemudian yang kedua, Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu tinggalnya di Mekah. Bani Auf bin Amr juga tinggalnya di Mekah dan sekitar Mekah. Kalau sekitar Mekahnya bergesernya, kalau kita sekarang berada di Mekah, arah ke Ji'ronah itu bagian dari tempat tinggal mereka. Nah, kalau Bani Makhzum ada tokohnya Abu Jahal. Nah, dikisahkan bahwa Bani Amr bin Auf memberikan pinjaman. Lihat, Bani Auf bin Amr memberikan pinjaman kepada Bani Mughirah dengan riba. Pinjamannya kapan? Sebelum masuk Islam, di masa jahiliyah. Lalu ketika Allah SWT memenangkan atau menguasai kota Makkah, jadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu penaklukan kota Makkah yang Nabi SAW datang bersama kaum muslimin, para sahabat dari kota Madinah. Kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah. Akhirnya Mekah tidak lagi dikuasai oleh orang-orang Quraisy seperti sebelumnya. Saya berikan gambaran sedikit dalam sirah Nabawiyah. Kaum muslimin secara garis besar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sudah diizinkan untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Setelah diizinkan berperang, banyak peperangan di awal-awal itu posisinya bertahan. Maka kita mengenal ada perang Uhud. Di mana perangnya? Di kota Madinah. Lalu ada perang Ahzab, perang Khandaq. Di mana tempatnya? Ya juga di Madinah. Dan yang terbesar perang Ahzab. Bayangkan kekuatan yang menyerang kota Madinah. Sebagian mengatakan 4, sebagian mengatakan 5 kali lipat kekuatan Madinah. Itu serangan luar biasa. Pasukan multinasional menyerang dan kaum muslimin bertahan di kota Madinah 1 bulan bertahan sampai akhirnya musuhnya pulang. Dan kalau dalam seni peperangan yang bisa bertahan lama itulah pemenangnya. Jadi kalau Israel dengan Gaza, yang menang siapa? Para pejuang di Gaza atau Israel? Para pejuang di Gaza, karena bertahan. Israel sudah mengerahkan semua kekuatannya, dibantu Amerika, dibantu Inggris, dibantu Jerman, bayangkan negara-negara besar semua. Tapi ini nggak habis-habis ini. Betul sekian ribu korban meninggal, tapi nggak habis-habis sampai hari ini. Sekarang kalau kita lihat di media sosial, ini nggak habis ini. Tiap hari beritanya ada terus. Tiap hari beritanya ada terus korban dari tentara Israel. Dan keunikan dan kehebatannya pejuang Palestina berhasil mendokumentasikan serangan mereka. Di waktu yang sama, tentara Israel nggak berhasil mendokumentasikan ketika mereka menangkap atau kemudian memberangus para pejuang Palestina. Yang ada ngebom lalu korbannya anak-anak, perempuan, orang tua. Itu kan nggak menunjukkan bahwa mereka ini seorang yang atau pihak yang bisa bertarung dengan baik. Sementara para pejuang bisa mendokumentasikan dengan baik. Saya dapat informasi dari salah seorang penduduk Gaza, dari seorang dokter. Beliau bilang katanya sampai saat ini pejuang itu sudah mendokumentasikan 2000 lebih serangan yang ditujukan ke alat-alat berat dan para tentara Israel. Jadi ketika nembak tank Merkava itu didokumentasikan di video dulu sebelum penyerangan, difoto, di video, kemudian ditembakkan, itu juga didokumentasikan, setelah itu pergi. Bahkan ada sebagian yang mendokumentasikan sampai ketika tentaranya diangkut
atau tanknya yang rusak dibawa itu juga didokumentasikan dengan baik. Kalau 2000 ya nanti tinggal ngitung aja, satu tank itu harganya berapa miliar. Kalau kali 1000 saja kan sudah angkanya triliunan. Itu nggak pakai ngitung orang. Padahal nilai satu tentara itu juga ada harganya. Kembali ke bahasan kita. Jadi ini Fathu Makkah. Seperti disampaikan bahwa Nabi SAW selama sekitar 5 tahun pertama itu berhasil bertahan. Sudah diizinkan berperang, tapi bertahan. Itu yang lebih dominan. Sampai kapan? Sampai perang Ahzab, perang Khandaq. Setelah itu mulai nyerang. Tapi serangan yang awal juga bentuknya apa? Sebelum nyerang di Fathu Makkah ini bawa pasukan, serangan sebelumnya apa? Menyerang dalam bentuk membawa kaum muslimin jumlahnya ribuan berangkat ke Mekah umroh. Itu nyerang itu. Tapi gak pakai senjata. Yang akhirnya mereka terpojok. Orang-orang musyrikin Quraisy di mata dunia saat itu hancur. Karena apa? Mereka inkonsisten. Bayangkan kaum muslimin datang ke Mekah di musim haji, di bulan haji, berpakaian ihram, mau masuk kota Mekah enggak diizinkan. Orang bilang apa kata dunia? Kok yang lain diizinkan, kami enggak diizinkan? Kalau mereka mau tawaf, kami juga mau tawaf. Kalau mereka mau sa'i, kami juga mau sa'i. Mereka diizinkan, kok kami enggak diizinkan? Itu hancur di mata dunia. Tapi meskipun ngotot, tapi di mata dunia mereka hancur. Mereka bisa mengatakan pokoknya nggak boleh. Silahkan kalian mau datang lagi tapi tahun depan. Ya sudah nggak apa-apa. Ulang. Tapi apa? Tapi ini kemenangan. Dan menang itu nggak harus langsung musuh babak belur. Menang itu bisa di tahap awal. Caranya seperti itu. Nah berikutnya ada umroh, namanya umroh qadha. Dan pada saat Fathu Makkah, kaum muslimin membawa pasukan dan sudah siap dengan persenjataan masuk kota Makkah. Menangnya apa? Menang WO. Fathu Makkah itu menangnya menang WO. Masuk kota Makkah enggak ada perang. Orang pada sembunyi ke dalam rumah. Orang enggak ada yang menghadang. Ini pasukan. Kemarin nantang-nantang, kemarin menghadang. Nah sekarang kita datang bawa pasukan. Ditungguin. Ya kemarin bawa senjata itu mana itu? Enggak ada. Maka pada saat Fathu Makkah, kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslim, menangnya apa? Menang WO, masuk ke dalam kota Makkah, terus penduduknya nyerah. Ya sudah, kan menang WO itu namanya. Kalau ada 1-2 orang yang melakukan perlawanan itu bukan perang namanya itu. Karena ini pasukannya masih ribuan. Masa kalau pasukannya misalnya yang datang 5.000, terus ada 3 orang yang ngelawan, ya enggak. Itu bukan perang namanya itu tawuran. Ya. Dan itu enggak bisa dikatakan perang kalau hanya cuma segitu. Itu pun kalau ada. Jadi begitu sampai dan akhirnya mereka enggak melakukan perlawanan. Nah, itu yang terjadi di Fathu Makkah. Maka ini yang dimaksudkan di sini. Ketika Allah SWT memenangkan dan menguasakan kota Makkah kepada Rasulullah SAW, jadi Fathu Makkah. Jadi begitu dikuasai, ya sudah selesai. Dan apa yang dilakukan? Kami maafkan kalian. Yang mau masuk Islam silahkan, yang enggak mau masuk Islam juga dengan agamanya silahkan, dan semuanya dimaafkan. Dan ini di video sekarang lagi viral karena ketika para pejuang HTS masuk ke beberapa kota di Suriah, mereka kemudian mengatakan kepada para penduduknya, antumut tulaqa. Itu persis seperti Fathu Makkah. Kalian kami bebaskan. Kami maafkan kalian. Jadi tidak ada lagi pembantaian. Wartawan CNN mewawancarai Al-Julani, kemudian sampaikan bagaimana dengan minoritas yang ada. Terus disebutkan, ini coba silakan pada saat masuk kota Halab, apakah terjadi pembantaian, apakah minoritas terancam, kemudian mereka diintimidasi? Enggak. Nah ini kemenangan
yang menangnya 2 kali. Menangnya berhasil menguasai, dan yang kedua berhasil merebut hati. Karena orang jadi salut, oh ternyata nggak seberingas yang dibayangkan. Karena kan media barat menggambarkan dengan gambaran-gambaran yang negatif, termasuk media barat yang punya cabang di Indonesia, perwakilan di Indonesia, digambarkan dengan sesuatu yang mengerikan, sementara kekejaman Bashar Assad nggak digambarkan dengan proporsional. Kalau mau digambarkan, gambarkan semuanya. Tapi begitu masuk, ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Ya, sebagian yang berharap kalau ada kekejaman, kekerasan, pembantaian, nah itu yang diharapkan nanti jadi berita. Ternyata nggak dapat beritanya. Nah, kembali ke sini. Jadi 2 kabilah ini, yang satu minjamkan, yang satu meminjam, dan sistemnya riba. Kemudian lalu Bani Amr bin Auf, ya ini kan berarti setelah Fathu Makkah. Nah, setelah itu semua riba yang ada dibatalkan, karena ini sudah Fathu Makkah. Setelah dibatalkan, apa yang terjadi? Lalu Bani Amr bin Auf dan Bani Mughirah datang menemui Attab bin Usaid. Attab bin Usaid ini yang saat itu menjadi penguasanya kota Makkah dan ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin kota Makkah. Dan tahun ke-8 Hijriah, haji yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, Amirul Hajjnya Attab bin Usaid ini. Tahun ke-9 Abu Bakar, tahun ke-10 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Attab bin Usaid ini yang ditugaskan. Jadi memang kalau bahasa sebagian orang ada istilahnya gubernur, ya gubernur Mekah. Ini tentu istilah gubernur hanya cuma cari yang kira-kira mendekati. Dalam bahasa Arabnya namanya wali. Artinya perwakilannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, karena di setiap wilayah yang di situ ada kaum muslimin dan ada pemerintahannya, selalu ada perwakilan dari pemerintahan pusat yang ada di Madinah. Karena Mekah waktu itu sudah jadi perwakilan dari Madinah, maka ada walinya, ada gubernurnya, namanya Attab bin Usaid. Nah, lalu Bani Mughirah mengatakan, kenapa kami dijadikan orang-orang yang paling sengsara dengan adanya riba, padahal riba telah dihapuskan dari orang-orang selain kami. Lalu Bani Amr bin Auf mengatakan, kita telah sepakat dengan pinjaman riba. Maksudnya begini, ini kan dua kabilah tadi, yang satu pinjam, yang satu meminjamkan. Yang minjam ini mengatakan bahwa kami dirugikan ini, karena riba ini berbunga-bunga, kami rugi. Terus yang memberi pinjaman dengan entengnya mengatakan, kan kita sudah sepakat, ya kita pakai kesepakatan. Di mana-mana itu dasarnya adalah kesepakatan. Nah, ketika 2 kabilah ini masuk, dan ini sudah Fathu Makkah dan masuk Islam, Attab akhirnya memutuskan, dan keputusannya kan jelas harus dengan tuntunan Islam karena mereka kaum muslimin. Kemudian Attab melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melaporkan itu, turunlah ayat yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayatnya apa? Wa dzaru, tinggalkanlah ma baqiya minar riba. Jadi yang sisa ribanya itu tinggalkan. Berarti apa? Pinjamannya tetap dilunasi, tapi cuma pokoknya. Hutangnya kemarin berapa itu lunasi, tetap itu jadi kewajiban. Tapi sisanya ribanya sudah tidak bisa diteruskan lagi. Nah, ini jadi itu ayat apa? Jadi sebab turunnya ayat atau sababun nuzul. Nah, kemudian lanjutannya ini ayat terakhir yang kita bahas pagi ini. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal tersebut, fa'dzanu, maka umumkanlah biharbim minallahi wa rasulih. Berarti ini ngajak perang. Ngajak perang kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya kalau kita mau perang, di mana-mana orang mau perang tuh ngukur-ngukur lawan. Ya.
Kalau mau gelut itu ngukur lawan, kita mau gelut sama siapa. Tapi kalau mau perang sama Allah dan Rasulnya jelas nggak mungkin. Itu artinya apa? Ini ancaman yang sangat keras untuk menghentikan segala bentuk riba. Kalau mau diteruskan berarti ini ngajak perang. Tapi ngajak perangnya tadi bukan kalau di Fathu Makkah kan enteng gitu, yang dihadapi masih orang. Tapi kalau perang sama Allah SWT, perang sama Rasul SAW, udah pasti nggak akan menang. Jadi sudah pasti kalah. Nah, wa in tubtum, dan jika kalian tobat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, maka yang menjadi hak kalian adalah pokok dari harta kalian, modalnya. Tadi saya minjamkan 5 juta, maka kembalinya 5 juta. Itu ru'usu amwalikum, pokok dari harta kalian. Modal dari harta kalian berapa? Ya itu tadi. Karena 5 ya baliknya 5. 10 berarti 10. Jadi bukan 10,5, 10,3, 10, berapapun komanya ini yang ditinggalkan. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak boleh menzalimi dan juga kalian tidak dizalimi. Itu prinsip dalam syariat kita. Dalam syariat itu segala bentuk kezaliman harus dihilangkan. Jangan sampai kita sebagai pelaku kezaliman atau kita yang dizalimi, semuanya sama-sama harus dihilangkan. Itulah salah satu tujuan kehadiran syariat, menghilangkan segala bentuk kezaliman, supaya tidak ada yang menzalimi dan supaya tidak ada yang dizalimi. Kezaliman itu masuk ke dalam bab yang begitu banyak. Salah satu babnya adalah berhubungan dengan harta. Karena zalim itu macam-macam. Kan zalim bisa secara fisik, yang kuat menindas yang lemah, itu zalim juga. Tapi bentuk zalim yang lain adalah dengan harta. Saya punya modal kuat, saya mencekik rakyat yang tidak, atau orang-orang yang tidak mampu dengan kekuatan modal yang saya miliki. Nah, itu namanya zalim, tapi dengan harta, bukan dengan fisik. Kadang-kadang gabungan dua-duanya, punya modal kemudian bayar preman. Nah, itu namanya gabungan kezaliman dengan kezaliman. Nah, wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Lalu fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum, dan jika kalian bertobat falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kalian bertobat, maka yang menjadi hak kalian cuma pokok dari harta yang kalian miliki, modal yang ada, bukan dan tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu, supaya kalian tidak menzalimi orang dan kalian pun tidak dizalimi. Nah, yang terakhir terkait dengan bahasan riba ini, kalau kita membandingkan bahasan riba dengan miras, tahapan syariatnya itu sama-sama disyariatkan dan turunnya bertahap. Tidak langsung tiba-tiba haram, tapi berproses. Kenapa? Karena ini sudah mengakar sangat kuat di tengah-tengah masyarakat saat itu. Maka prosesnya tidak langsung diharamkan kemudian selesai. Nah, ini berlaku pada khamr seperti yang pernah dibahas pada beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Pada riba juga begitu. Riba juga turunnya secara bertahap. Ada 4 tahap. 4 tahap turunnya pengharaman riba ini. Yang pertama di periode Mekah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 39. Di surat Ar-Rum ayat 39 Allah SWT memberikan penjelasan bahwa riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka di sisi Allah SWT tidak bertambah. Jadi yang diubah mindsetnya, cara berpikirnya, bahwa kalau kita melihat harta, dan inilah yang membedakan seorang muslim dengan bukan muslim. Muslim itu ketika dia memilih beragama Islam, bukan cuma namanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi cara pandang melihat sesuatu juga Islam, termasuk melihat harta.
Kita melihat harta, kalau dengan riba kan berarti untungnya banyak ini, tambah ini. Oh enggak, ternyata Allah nyatakan itu enggak bertambah. Nah itu mulai, oh ternyata enggak bertambah ya. Padahal nambah itu. Sekarang kalau ada orang meminjamkan 10 juta, kembalinya 11 juta, kan nambah itu. Jelas nambah itu, nambah 1 juta. Ternyata Allah nyatakan itu tidak bertambah. Lalu mulai mikir, sama persis seperti ketika kita ketemu hadis, mana qasat shadaqatun min mal. Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Gimana enggak berkurang? Kan tadi saya keluarkan nih. Tadi kotak infaknya pas lewat, yang di kantong saya kan berkurang. Saya masukkan 10.000, kan berkurang 10.000 yang di sini. Ternyata Allah nyatakan mana qasat shadaqatun min mal. Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Sebaliknya tadi dengan riba, yang kelihatannya bertambah, enggak bertambah. Ini kan harus semua mengubah cara berpikir kita. Mengubah cara berpikir kita melihat harta itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, dulu ketika kita mengenal ada istilah jahiliyah. Jahiliyah adalah semua sistem, semua nilai, semua ajaran, semua pemahaman yang berseberangan dengan Islam. Itu namanya jahiliyah. Dan orang jahiliyah saat itu, bayangkan saking dibutakannya dengan sistem riba ini, sampai mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ini kesalahan dua. Menyamakan, yang pertama kesalahannya menyamakan riba dengan jual beli, dan yang kedua sampai logikanya pun salah. Kalimat coba lihat. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Kan kalimat yang betul, sesungguhnya riba seperti jual beli. Karena jual beli itu modelnya banyak. Salah satunya dengan model riba. Kan harusnya begitu logikanya. Tapi saking dibutakannya sampai kalimatnya innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Itu artinya apa? Persoalan yang mendasar itulah persoalan cara berpikir, pemahaman. Sampai saking kebaliknya, pemahaman itu sampai logikanya pun kebalik. Kan harusnya riba itu sama dengan jual beli. Itu kita bicara isinya. Kita bicara isinya, dan yang kedua kalimatnya itu kalimat yang benar seperti itu kalau mau menggunakan logika itu. Meskipun kita akan mengatakan tentu tidak sama, tapi harusnya kalimatnya riba itu seperti jual beli. Tapi ini saking pemahaman itu bisa kebolak-balik sampai kalimatnya jual beli itu seperti riba. Di mana-mana seperti itu adalah pokoknya. Kan kalau sekarang gini misalnya, sekarang ada di antara jamaah jalan-jalan setelah kajian pagi ini, pulangnya lewat jalan Magelang, lalu di perempatan Denggung belok kanan sampai perempatan ada masjid yang ada menaranya, tahu ya? Menaranya seperti apa? Menara di mana? Masjid Nabawi. Ya. Nah, kalimat itu yang benar. Kalau kita mengatakan, oh ini kayak Masjid Nabawi, nah itu betul. Atau misalnya kita jalan-jalan ke Purbalingga, pas sampai Masjid Agung Purbalingga kita lihat, kok seperti Masjid Nabawi. Nah itu betul kalimatnya. Yang keliru adalah kalau pas umroh lihat Masjid Nabawi, kok kayak Masjid di Purbalingga. Itu harus diperbaiki ini. Cara berpikirnya yang keliru. Yang di Purbalingga itu seperti di Masjid Nabawi. Yang di Jalan Gitogati itu, di perempatan itu, nah itu seperti di Masjid Nabawi. Jangan sampai pas ke Masjid Nabawi lalu lihat, kok kayak yang di Sleman. Maaf, yang di Sleman itu yang niru ke Masjid Nabawi, bukan yang di Masjid Nabawi niru yang di Jalan Gitogati Sleman. Nah, itu logika yang betul. Kalau kita mengatakan ini seperti ini, kalimat dan logikanya yang betul adalah bahwa masjid ini seperti, nah sepertinya itu apa? Seperti Masjid Nabawi, bukan dibalik. Masjid Nabawi seperti masjid di perempatan Jalan Gitogati Sleman. Nah itu kalimatnya keliru. Meskipun kita sedang sama-sama membicarakan perbandingan atau membandingkan ini dan ini, lalu kita mengatakan ini sama seperti,
Nah, tapi logikanya pun harus benar. Nggak boleh logikanya keliru, karena salah fatal kalau kita sampai salah mengatur alur logika tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, tahapan diharamkannya riba yaitu di Madinah. Dan tahapannya ini adalah dengan mengisahkan kepada kita cerita tentang perilaku kaum Yahudi yang mereka ini tetap mengambil riba padahal Allah SWT sudah mengharamkannya. Dan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 219. Itu pada bahasan tentang khamar. Nah, lalu kalau di surat kalau untuk riba di mana? Surat An-Nisa ayat 161. Tadi kita sampaikan, kita membandingkan sama-sama prosesnya. Proses diharamkannya khamar, proses diharamkannya riba. Sekarang kita fokus ke riba saja biar enggak bercabang. Tadi tahapan pertama di periode Mekah diajak untuk melihat bahwa sesuatu yang dianggap bertambah itu di sisi Allah SWT tidak bertambah, berarti kita harus mengubah cara pandang kita. Pada ayat kedua lalu menceritakan tentang orang Yahudi yang mereka tetap bersikukuh untuk mempraktikkan sistem riba. Dan sampai hari ini yang paling kental dan paling kuat mempraktikkan sistem riba adalah Yahudi. Penguasa-penguasa ekonomi dunia yang menggunakan sistem riba yang paling kuat adalah Yahudi. Itu sejak 15 abad silam sudah abad ceritanya pada kita. Di surat An-Nisa ayat 161. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya persingkat. Yang ketiga, Allah SWT melarang mengambil riba fahish, yaitu riba yang selalu bertambah-tambah, berlipat-lipat, yang kita kenal dengan istilah ad'afan mudha'afah. Bahasa lainnya berbunga-bunga ya. Ada bunganya, sebunga lagi, lalu kemudian berlipat-lipat. Ini tahapan yang ketiga. Makanya kemudian orang mengatakan, oh kalau cuma sampai di sini, berarti kalau bunganya enggak berlipat-lipat berarti boleh. Nanti sebentar lagi, ini yang keempat, nanti ada yang berikutnya. Karena apa? Karena ada yang betul-betul sangat mencekik dan berbunga-bunga. Itu artinya bunganya betul-betul luar biasa, besar sekali. Ya, pinjam sekian, kemudian bunganya sekian, nanti kalau ada keterlambatan sekian lagi, kemudian itu betul-betul sangat mencekik sehingga hanya dalam waktu sekian tahun antara pokok dengan bunganya orang lihat kok hampir sama nih, kok dekat ya? Ya itu tadi karena berbunga-bunga, berlipat-lipat ya. Yang keempat, dan ini fase yang terakhir, barulah pengharaman yang benar-benar pasti, menyeluruh dan tegas untuk segala bentuk riba. Segala bentuk riba. Maksudnya segala bentuk riba itu semua, mau ribanya yang bunganya besar sekali bunganya, atau yang cuma sedikit, bahkan sesedikit-sedikitnya. Jadi kita contohkan misalnya, ini pinjamnya 10 juta, baliknya berapa? 15. Banyak sekali. Atau pinjamnya 10 juta, baliknya cuma 10 juta 50 ribu. Kan cuma sedikit, gak banyak, tetap sama. Ketika disebutkan dalam ayat yang terakhir, riba yang diharamkan itu semua bentuk riba, mau bunganya besar sebesar-besarnya atau bunganya kecil sedikit dan sesedikit-sedikitnya, pokoknya ada bunganya, ini masuk kategori riba. Dan di tahap keempat inilah segala bentuk riba diharamkan. Segala bentuk riba diharamkan. Makanya kemudian berarti ya sudah tidak ada lagi peluang untuk mempraktikkan segala bentuk riba. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Masih tersisa 2 ayat terakhir yang masih berhubungan, yaitu di ayat 280 dan 281. 280 dan 281 ini yang belum kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa memahami bahasan-bahasan ini. Demikian, wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.